Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati dan kita berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, Bapa segala sumber rahmat dan berkat, terima kasih Bapa kalau pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan berkumpul, bersekutu dan bersyafaat untuk sesama kami. Sebelumnya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu ini dapat menjadi teladan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan membacakan dan memberitakan firman-Mu, kiranya apa yang keluar dari dalam hati dan lidahnya hanya yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, untuk renungan pada pagi hari ini terambil dari Amsal 14 ayat 1. Amsal 14 ayat 1. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu. Amsal 14 ayat 1. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Akan saya ulangi. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh menjatuhkannya dengan tangannya sendiri. Baik Bapak Ibu, bulan April adalah bulan bagi para wanita Indonesia. Tentunya selain bulan Desember untuk merayakan Hari Ibu. Tetapi bagi saya bulan April memang lebih spesial daripada Desember. Karena apa? Karena semua wanita di Indonesia, baik anak, remaja, dewasa, sampai oma dan eyang-eyang, itu merasakan dampak dari perjuangan seorang Kartini. Wanita luar biasa yang membuat gelap menjadi terang. Sampai hari ini, dampak dan perjuangan serta kegigihan dari seorang Kartini masih kita rasakan dan nikmati. Banyak sekali perubahan dan kesetaraan gender yang dapat diterima para kaum Hawa. Nah, dipelopori oleh Raden Ajeng Kartini, wanita menjadi lebih berpengaruh dalam aspek kehidupan modern saat ini. Wanita menjadi lebih mandiri, lebih menguasai berbagai bidang yang biasanya hanya dilakukan oleh kaum pria saja. Wanita juga menjadi aspek penting dalam kehidupan dan perekonomian. Nah, seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, bahwa wanita merupakan makhluk yang sangat istimewa di mata Tuhan Yesus Kristus. Tidak heran mengapa, sebab karena wanita atau perempuan atau seorang ibu adalah sosok yang akan meneruskan generasi orang percaya. Tidak hanya soal melahirkan anak atau keturunan, wanita juga akan lebih banyak berperan dalam membentuk karakter seseorang ketika masih kecil untuk tumbuh dan dewasa secara rohani. Maka itu, seorang wanita haruslah menjadi sosok yang bijaksana, penolong, serta memiliki hati yang luas. Hal yang paling penting adalah Bapak Ibu, Allah pencipta semesta telah terlebih dahulu menciptakan kita sebagai penolong yang sepadan. Ketika Allah menciptakan bumi dan segala isinya, Ia mengatakan bahwa semuanya itu baik. Namun pertama kali Allah mengatakan ada sesuatu yang tidak baik adalah karena Adam hanya seorang diri saja. Itu ada pada Kejadian 2 ayat 18. Dan karena itulah Hawa diciptakan sebagai penolong yang sepadan untuk Adam. Hawa menjadi puncak karya penciptaan bumi dan isinya. Kehadiran Hawa membawa sukacita tersendiri bagi Adam. Sehingga ketika melihatnya, Adam berkata, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki." Kejadian 2 ayat 23. Nah,
Nah, sebagai sosok yang sepadan bagi laki-laki, perempuan itu ternyata membawa peran dan misi khusus dari Allah, yaitu untuk menolong, memelihara, dan menghibur. Baik misi laki-laki maupun misi perempuan itu sebenarnya satu tujuan untuk saling melengkapi, sehingga keduanya sepadan bagi satu sama lain. Perempuan memiliki kekuatan dan ketangguhan yang sama dengan laki-laki, tetapi dibalut dengan kelembutan dan keindahan. Sisi feminim perempuan yang lembut dan indah menyempurnakan sisi maskulin laki-laki yang kuat dan perkasa. Keduanya mencerminkan kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Peran perempuan ini juga menggambarkan Allah yang sebagai penolong, penghibur, dan memelihara. Mari kita urai satu persatu misi perempuan dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah perempuan sebagai penolong. Perempuan sebagai penolong bukan hanya untuk menolong yang biasa-biasa aja tentunya, tetapi sebagai penolong yang sepadan. Untuk itu tidak berlebihan jika Allah memberikan kemampuan multitasking dan daya inisiatif yang tinggi bagi perempuan untuk menjalankan misi ini. Sebagai penolong yang sepadan, perempuan harus mampu mengimbangi kemampuan dan kecepatan laki-laki. Perempuan harus mampu melakukan pekerjaan yang dilakukan laki-laki, namun seperti namanya penolong adalah yang menolong. Maka kamu hanya boleh menolong pada saat pasanganmu atau orang lain memerlukan pertolongan. Di sini menjadi penolong bukan berarti kita menjadi seorang yang superpower sebagai wanita, bisa segalanya, tidak. Karena menolong di sini yang Tuhan mau adalah tetap penuh dengan keikhlasan dan kerendah hatian. Jadi pada saat kita memberikan pertolongan untuk pasangan kita atau sesama kita, berikanlah pertolongan yang terbaik dan sesuai pada tempatnya. Begitu. Oke, yang kedua, perempuan sebagai pemelihara. Misi perempuan sebagai pemelihara bermaksud agar perempuan dapat merawat, memelihara, dan menjaga orang lain. Misi ini menggambarkan Allah yang selalu memelihara umatnya dalam kebaikan. Dari dalam lubuk hatinya, perempuan memiliki keinginan untuk memastikan orang lain berada dalam keadaan yang baik, sehat. Dan misi sebagai pemelihara ini disempurnakan dengan adanya rahim pada tubuh perempuan. Rahim adalah tempat yang aman dan nyaman bagi seorang manusia baru sebelum terlahir ke dunia. Maka sangat masuk akal jika mengharuskan laki-laki memperlakukan perempuan dengan baik dan penuh kasih, karena semua laki-laki pernah hidup di dalam rahim perempuan. Kembali lagi, bukan berarti kita sebagai pemelihara itu berhak untuk mengontrol kehidupan orang lain, tentu tidak. Dan itu tidak juga untuk memenuhi ekspektasi diri kita sebagai perempuan, itu juga tidak boleh. Jadi memelihara dan peduli itu harus menghindari jauh-jauh lebih kepada sifat posesif, itu sangat tidak baik gitu. Jadi ingat bahwa semua orang itu tidak selamanya suka untuk diperhatikan, tidak selamanya suka untuk diberikan perhatian yang lebih, tidak. Jadi kembali lagi kepada porsinya kita dalam memelihara. Itu sesuai dengan tujuan dan porsi yang tepat, sehingga orang lain juga merasa nyaman dengan pemeliharaan kita, gitu. Yang terakhir, yang ketiga adalah perempuan sebagai penghibur. Menjadi seorang penghibur artinya perempuan berkeinginan untuk membahagiakan dan meringankan beban orang lain. Perempuan memiliki kepekaan perasaan yang lebih tinggi dibanding laki-laki, sehingga menjadi mudah prihatin dan berempati terhadap kesusahan orang lain. Nah, perempuan akan secara spontan menghibur orang lain yang terlihat sedih. Mereka berharap kehadirannya dapat membawa sukacita bagi orang lain.
Banyak perempuan kadang-kadang sering menyembunyikan kesedihannya agar orang-orang di sekitarnya juga tidak ikut sedih. Laki-laki harus tahu bahwa jika ada perempuan yang selalu terlihat ceria, itu bukan berarti dia selalu baik-baik aja. Begitu. Tapi kembali lagi, menghibur orang lain bukan selalu harus kita menyenangkan mereka dalam semua hal. Mungkin kita merasa tidak tega jika melihat pasangan kita sedih, tapi kamu tidak harus menghiburnya dengan melayani permintaannya yang berlebihan atau hal-hal yang negatif tentunya, apalagi pada wanita-wanita yang belum berkeluarga dan masih dalam status berpacaran atau bertunangan. Bukan berarti kita harus melayani dia dengan sedemikian rupa supaya dia tidak sedih lagi gitu. Karena kita sebagai perempuan juga harus bisa melihat mana menghibur secara kudus dan yang tidak kudus. Jadi kembali titik beratnya adalah kita sebagai wanita harus selalu minta hikmat dari Tuhan dan bisa membedakan mana yang menghibur seturut dengan kehendak Tuhan dan mana yang menghibur yang menjerumuskan di dalam dosa. Jadi kita harus tegas menolak jika memberikan penghiburan-penghiburan yang tidak kudus atau yang tidak benar gitu. Baik, dari ketiga hal yang tadi sudah saya uraikan, semoga ini menjadi semakin para wanita termasuk kaum Hawa, termasuk saya, semakin bisa mengenali diri sendiri dan misi penting dari Allah. Terimalah sisi feminimu karena itu tidak tergantikan oleh apapun. Kelembutan dan keindahanmu adalah gambaran rupa Allah, bukan suatu kelemahan yang harus kamu tolak. Kamu tidak perlu membanding-bandingkan lagi dirimu dengan laki-laki, karena peran kalian memang berbeda. Kamu juga tidak perlu lagi merasa minder dengan sesamamu perempuan karena kalian punya misi yang sama, yaitu sebagai penolong, pemelihara, dan penghibur. Para perempuan harus bersatu agar misi itu dapat membuat orang melihat Allah dalam diri kamu. Misi yang diberikan Allah bertujuan untuk membawa semua orang kepada kebenaran. Maka bergeraklah sesuai dengan tujuannya. Apakah kamu siap menjadi penolong, pemelihara, dan penghibur yang sepadan? Apakah kamu siap menjadi perempuan sejati? Sebagai catatan terakhir dari saya, jangan buat dirimu bangga, tetapi buatlah Tuhanmu bangga. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk hari ini, untuk bulan ini, bulan khusus yang sudah Tuhan berikan untuk kami para wanita. Kami mengucap syukur untuk lahirnya Raden Ajeng Kartini. Kami mengucap syukur untuk kesetaraan gender. Kami mengucap syukur untuk tugas mulia yang sudah Tuhan emban untuk kami. Kiranya kami sebagai anak-anak-Mu akan terus membuat Engkau bangga. Berikan kami juga kebijaksanaan untuk kami dapat mampu melakukan yang terbaik sesuai dan seturut dengan jalan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu saja kami berdoa. Haleluya, amin. Sekian Bapak Ibu renungan dari saya. Kita akan kembali merenungkan dan kita akan kembali berdoa bersyafaat bersama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Supaya
bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih yang bertahta di kerajaan surga, bersama dengan jemaat-Mu pagi ini, kami mengucapkan puji syukur karena hingga hari ini kami masih diberikan nafas kehidupan untuk berkarya di dunia, dan Tuhan selalu memberkati kehidupan kami. Tuhan yang Maha Baik, firman-Mu sudah kami dengar. Biarlah firman itu menjadi pedoman dan suluh kehidupan kami. Pada kesempatan pagi hari ini ya Tuhan, kami mendoakan orang tua kami, Ibu Sri Hartati Dawami, Ibu Sri Kasilah Sunarto, Ibu Sunarsi Mulyo Sutarjo, Ibu Sukarti, Ibu Syih Muwarni Rahayu Budi Sukamto, Bapak Sadono, Bapak S. Parmun. Tuhan, kami memohon kepadamu untuk memberkati mereka. Walau tenaga, kemampuan, daya pikir, dan kesehatan sudah menurun, namun biarlah mereka tetap dapat menjalani kehidupan dengan penuh semangat dan sukacita. Kiranya di usia senja mereka, imannya semakin teguh dan berakar di dalam Tuhan, dan iman serta kesaksian hidup para Adi Yuswo ini menjadi teladan bagi kami generasi penerusnya. Tuhan, kami juga berdoa memohon penyembuhan atas saudara-saudara kami, teman, orang tua, dan anak kami yang sedang sakit. Saudara Sri Hesti Indrawati, Ibu Rini Larastiati, Ibu Naomi Iskak, Ananda Natania Wildan, Ananda Elizabeth, Bapak Jo Sunarjo, Ibu Yunia Rosa Lestari, Ibu Amirah Jumationo, Ibu Diana Krisnandari Marunduri, Ibu Sukarni, Ibu Sri Suyatmi, Bapak Iman Santoso Adi Sarjono, Bapak Widi Leksono, Ibu Deborah Sulistiwati Sukadis, Ibu Deliana S. Tobing, Bapak A.C. Mujiono, Bapak Pardi Susanto, Bapak Agus Puji Raharjo, Saudara Agnesia Juli Puspita, Ibu Sutini, Bapak Novan Renatal, Ibu Diana Muda Kris Sarjono, Ibu Rumiati Iswarto, Bapak Kiasu Cahyo, dan juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami, keluarga jemaat kami, Saudara Joko Sulistiono, Ibu In Paulus, Ibu Raminten, Bapak Kalam, Ibu Endah Hayuni Wulandari, dan Bapak Bambang Winada. Berikanlah kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini ya Tuhan, berkati usaha dan sarana penyembuhan yang diupayakan. Keluarga yang setia mendampingi dan merawat, kiranya Tuhan memberikan kesabaran, sehingga saudara-saudara kami ini akan pulih kembali sembuh sempurna. Kami bersatu hati berdoa bagi saudara-saudara kami yang terkena musibah, bencana alam, dan lain-lainnya. Kiranya Tuhan memulihkan kehidupan mereka dengan memberikan sukacita yang sempat terhilang karena bencana. Kami percaya Engkau sanggup memenuhi apa yang mereka butuhkan, baik itu tempat tinggal, pakaian, makanan, sehingga mereka semakin kuat dalam proses pemulihannya. Biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal boleh melenyapkan ketakutan mereka dan membuat mereka bersandar pada pertolongan-Mu saja. Tuhan, kami juga berdoa memohon belas kasih Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami kesusahan, kekecewaan, kegagalan, dan lain-lain. Dengan penyertaan Tuhan agar hidupnya diubah dan dipulihkan. Berkati mereka yang sedang mencari pekerjaan yang layak. Kiranya Tuhan sediakan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Bagi yang memulai usaha baru, kiranya Tuhan memberikan jalan kemudahan, sehingga usahanya akan berjalan lancar.
Untuk anak-anak kami yang masih dalam masa pendidikan, kiranya Tuhan berikan hikmat supaya anak-anak kami dapat belajar di sekolah dan di kampusnya dengan baik dan berhasil untuk mempersiapkan masa depannya kelak. Berkati juga anak-anak kami yang sedang mencari pasangan hidup, kiranya Tuhan berikan yang sepadan dan bisa membangun rumah tangganya dengan masa depan yang baik dalam kasih. Kami juga mendoakan pasangan yang ingin memiliki buah hati dan keturunan. Kiranya Tuhan mengabulkan dan biarlah kami tetap tekun berdoa, tetap memiliki iman untuk terus berpengharapan dan beriman kepada Tuhan Yesus. Kami menyerahkan jemaat yang mengalami pergumulan sehingga menjauhkan diri dari persekutuan. Kiranya Tuhan mematahkan kuasa kedagingannya dengan pedang roh dan firman Tuhan. Karena ibadah kepada Tuhan mengandung janji keselamatan dan persekutuan dengan Tuhan. Kami juga memohon penyertaan Tuhan untuk pelaksanaan ibadah umum, ibadah pemuda remaja dan ibadah anak, kiranya dapat berjalan lancar dan menjadi berkat untuk umat. Mohon berkat untuk para petugas agar dapat menyelenggarakan ibadah dengan baik dan dapat berlangsung hikmat hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Allah Bapa kami yang kami kenal melalui Yesus Kristus, berkati dan pimpinlah para pendeta kami, penatua, diaken, guru sekolah minggu, pekerja gereja. Tolong berkati dan sertai tugas pelayanan mereka agar dapat sesuai dengan program yang sudah ditetapkan untuk pemeliharaan umat jemaat dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Allah kami, berkati bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan kuat. Berkatilah pemerintah dan pemimpin kami serta seluruh aparat pemerintah kami. Anugerahkanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan dalam mengelola pemerintahan. Tuhan yang Maha Baik, kami percaya segala pergumulan kami sudah Tuhan dengarkan, dan Tuhan sudah bekerja di dalamnya. Mampukan kami agar tetap setia bersama Engkau dalam keadaan apapun. Demikian doa syafaat yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.